Shalom Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Dalam video ini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang The Conservation Model yang merupakan teori dari Mayra Estrin-Levin. Shalom, perkenalkan nama saya Ignatius Ekal Sulantriapari. Saya akan menjelaskan tentang biografi Mayra Estrin-Levin. Lahir Chicago pada tahun 1920 dan meninggal pada tanggal 20 Maret 1996 pada usianya ke-75 tahun. Beliau merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Minat dan dedikasinya terhadap keperawatan bermula karena ayahnya mempunyai penyakit pencernaan dan memerlukan perawatan terus-menerus. Levin menulis 77 artikel yang dipublikasikan, yang termasuk An Introduction to Clinical Nursing. Dipublikasikan berulang kali pada tahun 1969, 1973, dan 1989. Menerima gelar doktor kehormatan dari Loyola University pada tahun 1992. Pendidikan tahun 1944 diploma keperawatan dari Cook County School of Nursing. Tahun 1949 Bachelor of Science in Nursing dari University of Chicago. Tahun 1962 Master of Science in Nursing dari Wayne State University di Detroit. Adapun sumber teori, fokus dari model Levin ini di mana individu adalah makhluk yang holistik dan menjadi utama pada perhatian perawat dalam memelihara seseorang. Model konsep Mayra Levin ini memiliki sudut pandang historis bahwa penyakit dan cara orang berpikir tentang penyakit yang terkadang berubah setiap waktunya. Lalu model Levin ini menggunakan Gibson Definition System Persepsi, Erickson's Differentiation between Total and Whole, Sayles Teori Stres, Bates model lingkungan eksternal. Asumsi mayor untuk teori Levin terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan merupakan konteks di mana suatu individu menjalani hidup meliputi lingkungan eksternal dan internal. Yang kedua ada manusia. Manusia merupakan individu yang unik dalam kesatuan dan integritas, perasaan, kepercayaan, pikiran, dan keseluruhan. Yang ketiga ada keperawatan. Merupakan suatu interaksi manusia pada komunikasi sebagai individu yang berhubungan dengan manusia lain, merupakan suatu defensi organik manusia. Yang keempat ada sehat, merupakan suatu pola perubahan, suatu adaptasi dari keseluruhan aspek. Komponen model Levin. Yang pertama adalah keutuhan, kesehatan, integritas yang disebut dengan holisme dengan respon tunggal namun terintegrasi. Yang kedua adalah adaptasi yang merupakan proses perubahan dan integrasi organisme di mana individu fit dengan lingkungan tempat tinggalnya. Yang ketiga adalah lingkungan yang terdiri dari lingkungan internal dan eksternal yang berinteraksi secara konsisten. Terdapat 3 aspek yaitu operasional, persepsi, dan konseptual. Komponen model selanjutnya adalah respon organisme yang terdiri dari respon melawan, respon inflamasi, respon stres, dan respon sensori. Yang kelima adalah keperawatan yang merupakan profesi sekaligus disiplin ilmu untuk mempromosikan keutuhan dan mendukung adaptasi. Yang keenam adalah konservasi yang merupakan hukum natural yang menjelaskan cara sistem yang kompleks dapat terus berfungsi. Terdapat 4 konservasi yaitu energi, integritas struktural, integritas individu, dan integritas sosial. Levin's Conservation Model juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Yang pertama yaitu kekuatan. Yang menjadi kekuatan Levin's Conservation ini adalah Levin telah menghubungkan konsep adaptasi, konservasi, dan integritas dengan cara yang memberikan pandangan keperawatan yang berbeda dari disiplin ilmu tambahan yang berbagi konsep ini dengan keperawatan. Lalu, pekerjaan Levin logis, satu pemikiran atau ide mengalir dari yang sebelumnya dan yang ke berikutnya. Selanjutnya yang menjadi kelemahan Levin's Conservation adalah ada banyak konsep dengan hubungan yang relatif tidak ditentukan dan asumsi yang tidak dinyatakan. Aplikasi model pada asuhan keperawatan. 1. Pengkajian. Mengumpulkan data melalui wawancara dan pemeriksaan head to toe. Prinsip konversi, yaitu konversi energi, konversi integritas struktur, konversi integritas personal, konversi integritas sosial. 2. Diagnosa keperawatan.
Tropikognosis digunakan untuk menentukan kebutuhan yang dibutuhkan pasien. 3. Rencana keperawatan. Metode ilmiah dapat digunakan untuk mengemukakan hipotesis mengenai masalah pasien dan solusinya. 4. Intervensi. Intervensi dengan menggunakan prinsip konversi, energi, struktur, personal, dan sosial. 5. Evaluasi. Evaluasi respon pasien terhadap suatu intervensi, prinsip konversi yang dilakukan perawat. Demikian akhir dari video presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.